Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk mempresentasikan tugas perencanaan produk dengan judul Rekayasa Proses Pengawatan Tomat melalui metode pengeringan dan pasteurisasi vakum. Sebelumnya, baik memperkenalkan diri, nama saya Imran Soni dengan NIM J1P022054. Selanjutnya teman Saya Anies Maniswani dengan NIM J1G0220062. Saya Ramya Saputra dengan NIM J1B02200. Baik, selanjutnya ada di sini ada latar belakang, di mana Indonesia dikenal sebagai negara garis yang menghasilkan berbagai jenis produk hasil pertanian, seperti buah-buahan, sayuran, dan umbi-umbian. Sayangnya, banyak produk hasil pertanian mengalami kerusakan pasca panen akibat tidak adanya pengawetan yang memadai. Untuk itu, untuk bisa mengatasi hal tersebut, teknik pengawatan menjadi metode yang sangat penting dalam memasok rantai uh, pangan, baik metode tradisional seperti pengeringan dan fermentasi dan pengemasan vakum memiliki peran besar dalam memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas nutrisi produk pertanian. Dengan perkembangan teknologi, rekayasa proses pengawetan kini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Untuk ruang lingkupnya, dalam pembahasan makalah ini kita membahas 3 teknik penguatan yang umum digunakan di Indonesia tentunya, baik tradisional maupun modern, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Kemudian akan beberapa dibahas bagaimana studi kasus pengawatan produk tomat yang menggunakan 2 metode berbeda, dilengkapi dengan perbandingan mutu serta diagram alir. Selain itu, makalah ini juga merancang inovasi rekayasa proses pengawatan tomat kering dengan pendekatan kombinasi teknologi sederhana, ruang lingkup mencakup aspek teknis, efektivitas nilai gizi, serta potensi manfaat ekonomi dan sosial. Adapun tujuannya dalam makalah ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai teknik pengawatan produk hasil pertanian. Yang kedua yaitu mempelajari penerapan teknik pengawatan pada produk tomat melalui studi kasus. Yang ketiga yaitu merancang rekayasa proses pengawatan yang inovatif, efisien, dan aplikatif. Yang keempat yaitu memberikan gambaran tentang pentingnya pengawatan dalam menjaga ketersediaan pangan untuk mendukung ekonomi lokal. Adapun beberapa karakteristik produk, yang pertama sebelumnya itu produk yang dikembangkan adalah tomat kering dan pasta tomat dalam kemasan vakum sebagai bentuk inovasi pengawatan produk hasil pertanian. Tomat merupakan komunitas hortikultura yang mudah rusak, sehingga pengawatan menjadi solusi strategis untuk memperpanjang umur simpan dan memperluas jangkauan distribusi. Karakteristik pertama yaitu tomat kering atau sun atau solar dried tomatoes. Yang pertama ada bentuk, irisannya tipis, fleksibel, dan kering. Yang kedua tekstur, lentur dan kenyal, tidak terlalu keras. Yang ketiga beratnya kurang lebih dari 10 gram per bungkus dan isi 5 irisan. Yang keempat ada kadar air kurang dari 15% untuk memperlambat laju pertumbuhan mikroba. Yang kelima ada rasa dan aroma. Rasa asam manis khas tomat dengan aroma segar. Karakteristik yang kedua yaitu pasta tomat vakum. Yang pertama bentuknya kental berwarna merah tua. Yang kedua ada tekstur halus dan homogen. Yang ketiga beratnya kurang lebih dari 100 gram per kemasan. Yang keempat ada kadar air 60-70%. Yang kelima rasa dan aroma konsentrat rasa tomat. Baik, di sini saya akan membahas kemasan. Di sini kemasan memegang peran penting dalam menjaga mutu dan umur simpan produk hasil pertanian yang diawetkan. Dalam pengembangan produk tomat kering dan pasta tomat ini, desain kemasan dipilih berdasarkan karakteristik fisik produk, kebutuhan protek terhadap faktor eksternal seperti udara, cahaya, dan kelembapan, serta kemudahan distribusi dan daya tarik pasar. Untuk produk tamat kering digunakan kemasan primer seperti plastik food grade berbahan polimer parafilik atau PIT yang dikombinasikan dengan proses pengemasan vakum. Pengemasan vakum ini bertujuan untuk menghilangkan udara di dalam kemasan sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta memperpanjang umur simpan produk hingga 6-12 bulan. Lanjut, keunggulan dan kekurangan. Di sini ada
tomat kering keunggulannya umur simpan 6-12 bulan, pretek dan ringan, tidak memerlukan pendingin. Kelemahannya waktu pengeringan lama, tergantung cuaca, dan potensi kehilangan vitamin C. Nah, untuk pasta tomat, keunggulannya siap pakai dan digunakan. Mutu warna dan rasa stabil, kandungan gizi relatif terjaga. Kelemahannya biaya pasteurisasi dan kemasan lebih tinggi, umur simpan lebih pendek, 6 bulan. Lanjut, aspek teknis dan analisis usaha. 1. Proses produksi. 2. Program pemasaran. 3. Biaya tetap. 4. Biaya variabel program per bulan. 5. Biaya variabel per bulan. 6. Produksi pendapatan dan laba. 7. Analisis pengembalian modal. 8. Break even point. Lanjut, perencanaan kapasitas produk dan kebutuhan mesin. Perencanaan kapasitas produk. Perencanaan kapasitas produk disusun berdasarkan ketersediaan bahan baku, waktu kerja, dan efisiensi alat. Berdasarkan ketersediaan tomat segar di pasar lokal dan kemampuan tenaga kerja, kapasitas produk ditargetkan sebagai berikut. Untuk tomat kering, dibutuhkan 25 bungkus per hari kali 20 hari sama dengan 500 bungkus per bulan. Untuk pasta tomat vakum 15 skat per hari kali 20 hari sama dengan 300 share per bulan. Kebutuhan mesin dan alat. 1. Pertimbangan pemilihan mesin. 2. Lokasi penetapan area produksi basah atau perebusan dan pencampuran. 3. Analisis kebutuhan ruang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan lokasi. Pertama, penentuan lokasi industri. Lokasi industri dipilih daerah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan wilayah ini berdasarkan pada ketersediaan bahan baku berupa tomat segar yang melimpah sepanjang tahun serta dekat dengan sentra pertanian hortikultura dan pasar lokal. Selain itu, lokasi ini memiliki infrastruktur jalan yang baik dan dekat dengan pasar konsumen seperti Kota Malang dan Kota Batu. Adapun tabel faktor penilaiannya yaitu faktor penentu lokasinya ketersediaan bahan baku dengan bobot 30%, skor Pakis, skor lokasi A Pakis 9, skor lokasi B Kepanjen 7, skor tertimbang A 2,7 dan skor tertimbang B 2,1. Akses transportasi 20%, skor lokasi A 8, skor lokasi B 8, skor tertimbang A 1,6 dan skor tertimbang B 1,6. Biaya sewa atau investasi lahan 20%, skor lokasi A 8, skor lokasi B 6, skor tertimbang A 1,6 dan skor tertimbang B 1,2. Kedekatan dengan pasar bobot 15%, skor lokasi A 7, skor lokasi B 8, skor tertimbang A 1,05, skor tertimbang B 1,8. Sumber daya manusia atau SDM-nya dengan bobot 10%, skor lokasi A 7, skor lokasi B 7, skor tertimbang A 0,7, dan skor tertimbang B infrastruktur listrik dan air dengan bobot 5%, skor lokasi A 8, skor lokasi B 7, skor tertimbang A 0,4, dan skor tertimbang B. Dengan total bobot yaitu 100%.
Selanjutnya, hasil analisis berdasarkan hasil penilaian skor tertimbang. Lokasi Kecamatan Pakis Kabupaten Malang memperoleh skor tertinggi yaitu 8,05 dibandingkan dengan alternatif lokasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pakis merupakan lokasi yang paling ideal untuk pendirian unit pengolahan tomat kering dan pasta tomat skala kecil. Lokasi ini unggul dari segi ketersediaan bahan baku, biaya operasional yang rendah, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Selain itu, kedekatannya dengan pasar konsumen juga menggunakan dalam distribusi produk hasil olahan. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih sebagai tempat operasional industri pengolahan produk pengawetan tomat. Simpulan dan saran. Simpulan pengawetan produk pertanian merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan nilai jual produk pertanian, khususnya pada komoditas yang mudah rusak seperti tomat. Dalam makalah ini, dibahas dua teknik pengawetan yaitu pengeringan menggunakan solar dryer dan pembuatan pasta tomat dengan pasteurisasi serta pengemasan vakum. Kedua metode tersebut terbukti efektif dalam mempertahankan mutu warna, rasa, dan kandungan gizi produk, serta memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Saran, untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar pelaku usaha atau petani ingin menjalankan usaha pengolahan tomat dimulai dengan skala kecil, memanfaatkan teknologi lokal yang hemat energi, promosi melalui media sosial, dan kerjasama dengan toko pangan yang sehat dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sehingga menghasilkan hasil. Oke, dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.